stres karena tumpukan barang? Bagaimana awal mula tumpukan itu terjadi? Dan bagaimana tips membenahinya? Markihas, mari kita bahas. Assalamualaikum. Hai semuanya, bahagia sekali bisa kembali dan menyapa teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru pertama ketemu, saya Eva, tertarik seputar planning dan gaya hidup minimalis. Terima kasih banyak ya sudah berkenan berkunjung. Silakan simak videonya sampai akhir. Boleh subscribe dan klik tombol notifikasinya bila ada manfaat yang teman-teman dapat. Kita mulai dari pertanyaan, kenapa sih barang-barang bisa menumpuk? Bagaimana awal mulanya? Coba kita ingat-ingat saat baru saja kita membereskan suatu area di rumah kita. Bersih, rapi, dan semua barang pada tempatnya. Sumber berantakan itu ada dua, karena menaruh barang tidak pada tempatnya, atau barang-barang itu memang belum memiliki tempat khusus, sehingga mereka mendarat di sembarang tempat yang sekiranya kosong. Jadi, apa yang harus kita lakukan agar barang tidak menumpuk dan berantakan? Pertama, sediakan tempat khusus untuk semua barang, dan semua orang di rumah mengetahuinya. Jika perlu, beri label tempat tersebut, jadi memudahkan semua anggota keluarga mengenali tempat yang seharusnya untuk setiap barang di rumah kita. Kedua, simpan kembali barang pada tempatnya. Yang dibutuhkan dalam hal yang kedua ini adalah disiplin semua anggota keluarga. Membangun habit untuk mengambil dan mengembalikan kembali barang pada tempatnya. Dua hal di atas adalah salah satu prinsip penting seorang minimalis. Kita bahas lebih detail soal tempat penyimpanan. Perhatikan dua hal ini saat menentukan tempat penyimpanan suatu barang. Yang pertama adalah lokasi, dan kedua, frekuensi penggunaan barang. Seberapa sering kita gunakan barang tersebut? Pertama, kita bahas tentang lokasi ya teman-teman. Gambaran umum dari sebuah rumah terdiri dari beberapa ruangan, dan ruangan dibagi menjadi beberapa area. Misal, di rumah kita terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, dapur, kamar tidur, kamar mandi, dan lain-lain. Nah, kita coba detilkan lagi di area dapur misalnya. Terbagi jadi beberapa area. Ada area sink untuk mencuci peralatan dapur, area menyiapkan masakan, area masak, area menyajikan, serta area untuk makan. Teman-teman, tempat yang ideal untuk sebuah barang bergantung pada area penggunaannya, serta seberapa mudah kita menjangkaunya. Kebutuhan tempat penyimpanan untuk setiap keluarga tentu berbeda, bergantung ruang apa aja yang ada dan berapa luasnya. Sesuaikan jumlah dan besar barang yang ditempatkan dengan keadaan rumah kita masing-masing. Jangan memaksa menjejalkan segala barang karena sayang untuk dikeluarkan. Akhirnya, itu jadi awal kesumpekan di rumah. Nah, sekarang poin yang kedua setelah lokasi, yaitu seberapa sering kita gunakan sebuah barang. Yuk kita perhatikan, ada barang di rumah kita yang digunakan sekali, bahkan beberapa kali dalam sehari. Contohnya pasti mudah ya, peralatan masak, peralatan makan, alat kebersihan, perlengkapan mandi, dan lain-lain. Selain barang yang kita gunakan harian, ada juga barang yang digunakan pekanan, bulanan, tahunan, bahkan mungkin ada yang dipakai sesekali aja saat acara khusus. Teman-teman, share di kolom komentar dong barang yang teman-teman pakai harian, tiap pekan, tiap bulan, setahun sekali, dan yang jarang banget digunakan. Kita tukar informasi biar saling menginspirasi ya teman-teman.
Lalu, apa sih gunanya kita mendeteksi seberapa sering kita gunakan sebuah barang? Jawabannya karena itu akan jadi acuan di area mana kita memberikan tempat untuk barang tersebut. Tempat penyimpanan bisa dibagi dalam 3 kategori. Pertama, inner circle atau lingkaran dalam. Yang kedua, outer circle atau lingkaran luar. Dan yang ketiga adalah deep storage. Yuk kita bahas satu persatu. Inner circle. Inner circle adalah tempat menyimpan barang yang sering banget kita gunakan. Barang-barang yang sehari-hari pasti kita pakai. Tempatkan barang-barang kategori ini di area yang mudah dijangkau. Kita tidak perlu mengeluarkan effort untuk mencapainya. Biasanya posisi yang sejajar badan, sehingga kita nggak perlu membungkukkan badan atau jongkok untuk mengambilnya. Juga nggak perlu mendongak, jinjit, apalagi dorong bangku, atau memindahkan barang lain yang menghalangi untuk meraihnya. Ini tentu akan memudahkan aktivitas harian kita saat mengambil dan menyimpannya kembali. Aktivitas kita jadi lebih efektif dan efisien tentunya. Kita beralih ke outer circle. Barang kategori ini yang frekuensi penggunaannya lebih jarang dibanding yang di inner circle. Biasanya digunakan antara sepekan sampai setahun sekali. Ayo ingat-ingat, barang apa aja yang masuk kategori ini yang kita sebutkan tadi di awal? Ingat ya teman-teman, clue-nya yang kita pakai sepekan sekali sampai setahun sekali. Di mana kita sebaiknya menyimpan mereka? Tempat ideal untuk barang-barang itu adalah rak, kabinet, laci bagian atas, atau bagian bawah. Perlengkapan mandi cadangan, perlengkapan kebersihan cadangan adalah salah satu contohnya. Yang lainnya, misal panci khusus, panggangan sate, pakaian untuk acara tertentu, itu juga masuk kategori yang disimpan di outer circle. Jika barang yang disimpan cukup banyak, susun barang yang paling sering digunakan di bagian depan, semakin dalam dan agak tersembunyi untuk barang yang lebih jarang kita gunakan. Terakhir adalah deep storage. Kategori ini digunakan untuk menyimpan barang yang sangat jarang digunakan. Bisa jadi setahun sekali atau lebih jarang dari itu. Deep storage seharusnya berada di luar ruangan di mana biasa kita beraktivitas, misalnya garasi, gudang, atau loteng. Barang yang dapat disimpan di sini seperti suku cadang, bukti keuangan lama tapi harus kita simpan, dokumen-dokumen lama, perlengkapan acara khusus, dan lain-lain. Tapi ingat ya teman-teman, gudang dan garasi bukan tempat menyimpan segala barang. Hanya barang yang diperlukan sesekali. Teman-teman, ternyata memberikan tempat juga berlaku untuk barang dekoratif. Barang yang istimewa layak ditempatkan di tempat yang istimewa juga. Pilih tempat yang cocok dan mencolok untuk memajangnya, agar kita mudah untuk menikmati keindahan dan keistimewaannya. Misal, ada vas cantik atau kaligrafi hadiah dari sahabat saat traveling ke suatu tempat. Kita sangat kagum pada keantikannya. Tiap melihatnya memberi rasa bahagia. Beri tempat khusus untuk memajangnya yang mudah kita akses tentunya. Jika ada barang dekoratif yang justru kita simpan tersembunyi atau numpuk berbarengan dengan barang acak lainnya, coba ambil barang itu, lalu tanyakan pada diri sendiri, benarkah barang ini istimewa untuk saya? Kenapa saya menyia-nyiakannya? Jangan-jangan barang itu memang biasa saja, tidak istimewa buat kita. Hanya rasa sayang membuangnya yang membuat barang itu masih ada di rumah kita. Jika memang ya, jangan ragu untuk memberikannya pada orang yang tepat agar lebih bermanfaat. Teman-teman, yuk sediakan tempat untuk barang di rumah kita.
Lalu, konsistenlah untuk selalu mengembalikan barang pada tempatnya. Like bila video ini bermanfaat. Boleh tulis di komentar jika ada yang ingin teman-teman diskusikan atau ditanyakan. Subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru seputar hidup minimalis dari saya. Ketemu lagi di video mendatang. Assalamualaikum.